Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya. Di musim kali ini saya turut prihatin dengan apa yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Semoga teman-teman semua yang ada di seluruh dunia ini tetap diberi kesehatan, dan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan tetap diberikan kesabaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, dan di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips keamanan yang bisa teman-teman lakukan selama berada di rumah ya. Ikuti terus videonya. Keamanan yang pertama adalah keamanan lingkungan. Nah, kenapa harus keamanan lingkungan? Karena lingkungan adalah tempat pertama yang menjadi sasaran bagi virus tersebut. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan lingkungan kita? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah lapor. Lapor buat apa sih? Ya, lapor apabila ada teman kita, keluarga kita, kerabat kita, ataupun siapapun yang berada sekeliling kita yang baru pulang dari perantauan, misalnya dari Surabaya. Itu kita langsung lapor ke posko yang sudah disediakan oleh desa maupun kelurahan di tempat masing-masing. Lalu yang kedua adalah kita memberikan pengertian kepada keluarga kita yang sedang berada di perantauan untuk tidak mudik dahulu. Kenapa begitu? Karena ditakutkan mereka nanti yang pertama adalah ditolak oleh warga yang berada di sekeliling kita. Lalu yang kedua, bisa jadi ketika mereka mau balik lagi kerja ke tempat tersebut, majikannya tidak menerimanya karena dikatakan kamu dari tempat yang terdampak, jadi kamu jangan kerja di sini daripada kamu bawa virus. Nah, kita harus memberikan pengertian selembut mungkin, semenyentuh hati mereka. Kalau bukan kita yang ngingetin, siapa lagi gitu loh. Lalu yang ketiga adalah kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan yang berada di sekeliling kita. Mungkin kita saat ini sedang panik dengan yang namanya ancaman virus corona. Nah, kita bisa kok melakukan hal-hal kecil yang itu bisa mencegah datangnya virus tersebut, yakni GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, yang pertama adalah kita tetap menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah kita. Jadi siapapun yang datang sebelum masuk harus cuci tangan dahulu. Lalu melakukan penyemprotan desinfektan. Nah, kan udah banyak itu gencar-gencarnya para masyarakat melakukan swadaya untuk melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan masing-masing. Lalu, keamanan yang kedua adalah keamanan diri atau keamanan fisik. Kenapa keamanan fisik? Karena fisik merupakan incaran kedua bagi virus tersebut setelah dia menginfeksi lingkungan yang berada di sekitarnya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri kita agar terhindar dari virus tersebut? Oke, yang pertama adalah kita taati peraturan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Nah, itu adalah cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan, yang bisa semua orang lakukan untuk menghindari ancaman virus tersebut. Nah, Kak, kalau biasanya kan kita terpaksa harus keluar, kita harus mengunjungi rapat ini yang mendadak dan mendesak dan sebagainya. No, apa ada yang kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat perlindungan diri. Yang paling mudah adalah masker. Kita pokoknya keluar kemanapun itu kita harus menggunakan masker. Karena tahu kan kalau virus itu yang diincar adalah saluran pernafasan. Maka kita harus siap membawa masker kemanapun kita pergi. Lalu yang kedua, ketika kita berada di luar, hindari kerumunan atau kita jaga jarak dengan orang yang lain, minimal 1 meter kan, sesuai dengan aturan. Terus jangan terlalu sering menyentuh barang-barang yang disentuh oleh banyak orang, karena kita nggak pernah tahu virus itu menempel di mana. Lalu setelah kita pulang dari bepergian tersebut, langsung cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk membunuh kuman-kuman atau virus-virus yang menempel di tangan kita. Segera lepas pakaian lalu masukkan ke dalam mesin cuci ataupun bak cuci, lalu diberi deterjen agar virusnya bisa mati. Lalu untuk proteksi diri kita itu bisa ditambah dengan olahraga, lari-lari, jogging, bersepeda yang ringan-ringan saja lah, yang tidak menguras tenaga kita terlalu banyak. Atau kita bisa berjemur saat pagi ya,
jam 9 sampai jam 10, karena itu adalah bagus-bagusnya sinar matahari sedang memproduksi vitamin D untuk menambah kekuatan ataupun kekebalan imun kita. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi, sayur atau 4 sehat 5 sempurna, karena gizi yang bagus, gizi yang tercukupi itu akan membuat kekebalan tubuh kita semakin baik. Proteksi yang terakhir atau keamanan yang terakhir adalah keamanan mental atau keamanan rohani. Kenapa harus keamanan mental? Karena mental adalah penggerak dari seluruh syaraf yang ada di tubuh kita. Kalau mental kita down, ya tentu saja saraf kita ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga keamanan mental kita atau kesehatan mental kita? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengatur konsumsi informasi yang kita serap dalam otak. Kan setiap saat itu berita yang muncul tentang corona, di TV kita nonton corona, di radio kita dengerin corona, di Facebook, di Instagram, di WA, di story manapun itu yang dibahas adalah corona. Ya bagaimana mungkin kita itu enggak panik, enggak mobile ketika baca berita-berita tersebut. Ya kita sebagai orang yang kekinian, orang yang modern, kita harus bisa mengatur informasi-informasi yang kita serap, apalagi kalau informasi itu hoax. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan grounding. Apa sih grounding itu? Grounding adalah hal yang bisa kita lakukan dengan mudah, yang mana hal tersebut bisa memfokuskan pada tujuan utama yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan kita jangan panik saat melihat berita apapun, lalu tiba-tiba banyak muncul berita di sana, akhirnya fokus kita itu terpecah untuk menuju satu hal yang kita inginkan tersebut. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan hobi kita. Kita punya hobi apa sih? Kak, aku punya hobi nonton drama Korea. Ya udah, tonton aja. Kalau itu bisa membuat hati kalian senang dan tidak bisa membuat beban kalian itu seperti hilang gitu aja, ya udah lakukan. Itu adalah salah satu tujuan dari melakukan hobi tersebut, yakni kita melupakan sesuatu yang sedang kita alami ini. Jadi kita ya bisa mengurangilah tingkat kepanikan ataupun menekan tingkat kepanikan yang terjadi dalam diri kita. Dan tentunya kita harus tetap berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, dengan kerabat, dengan teman. Kita harus tetap curhat. Ketika kita panik, aku butuh temen ini buat curhat, ya udah curhat sama temennya, barangkali temennya tersebut bisa memberikan solusi atau bagaimana. Dan yang terpenting adalah tetap stay positif. Pikiran kita adalah membawa tubuh kita. Jika kita berpikiran penyakit itu akan menyerang kita, maka penyakit tersebut akan benar-benar menyerang kita. Tapi jika kita berpikiran kita akan bahagia, maka tubuh kita juga akan tetap memancarkan kebahagiaan bagaimanapun itu situasinya. Lalu yang terakhir adalah berdoa dan tawakal. Semua usaha sudah kita lakukan, mulai dari kebersihan lingkungan, menjaga diri, menaati peraturan pemerintah. Sudah saatnya kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita tetap diberikan kesabaran menghadapi cobaan ini. Lalu kita pasrah ataupun tawakal, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Dan likulidain dawaun, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Oke, semoga video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi yang melihat ataupun bagi yang mendengar, dan semoga kita tetap diberikan kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikannya. Al-afwu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.